Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Kembali lagi dengan podcast Kotak Masuk. Kembangkan Makan wawasan wawasan dengan Anda. canda. Yes, gila. Nick. Semangat dong Bang. Semangat dong. Apalagi ini pertama kali nih gue akan ngebahas sebuah topik yang sebenarnya di zaman SD gue sering denger sih. Ini zaman SD gue sering denger, tapi gue sangat terinspirasi karena waktu kuliah gue bahas ini. Ada satu mata kuliah khusus membahas ini. Dan gue langsung dapat kayak intisarinya ini dan ternyata ini sangat luar biasa. Padahal gue cuma SD sekarang kan tempat taksi nih. Karena ada koperasi taksi. Oh iya. Zaman itu ya, zaman gue SD ada koperasi taksi. Karena kita akan ngebahas hari ini tentang koperasi. Tentang koperasi. Nah, kenapa? Karena ya moga-moga ini di pas juga dia ada hari koperasi nasional nih. Oh. Karena itu ternyata. Kita belum ada narasumber sampai hari ini, jadi yang kemarin Dewa masa kita panggil lagi ya kan? Iya. Kita ngomongin terkait koperasi. Nah, menurut artikel yang gue baca ya dari Koperasi Mahasiswa di UGM, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seseorang atau badan hukum yang melandarskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi atau gerakan ekonomi rakyat. Ya. Nah, ini juga sebenarnya udah diatur di undang-undang tahun 25 atau 92, cuman gue nggak usah terlalu bahas detail di sana. Nah, ini buat generasi Z ataupun teman-teman yang baru tahu juga, ini koperasi pertama nih udah tahun 1947, men. 1947. Iya. Setelah gue salah satu bapak yang mengusung adanya koperasi ini ya Bapak Muhammad Hatta ya. Nah, makanya dibilang dia bapak koperasi. Cuman pendiri pertamanya bukan dia nih ternyata nih. Oh, dia penggagasnya. Dia kalau dibilang yang untuk ini deh, yang mengumandangkan. Oh, yang mempromosikan, mengendorse. Oke. Pendiri koperasi itu paling mula-mula adalah Patih Raden Arya Wirya Atmaja. Dia seseorang di wilayah Purwokerto dan dia pendiri Bank Pegawai Negeri. Ya. Nah, baru dipopulerkan sama Bapak Muhammad Hatta. Gitu. Dan kalau dilihat nih koperasi itu tuh usahanya tuh banyak loh. Banyak yang kalau gue tahu kan waktu SD, SMP, SMA itu kalau beli alat tulis, apalagi kertas ujian tuh. Iya. Namanya koperasi itu tuh case yang paling sangat memorable tuh. Beli kertas ujian di koperasi. Itu biasanya itu berbasis usaha. Berbasis usaha. Okay. Jadi atau enggak ada produsen, ada barangnya lah. Ya. Jadi koperasi yang ibaratnya modalnya itu dibelikan produk nih. Ya. Kemudian nanti dari sisi keuntungannya, kalau sistemnya koperasi ya, dibagikan ke anggotanya. Sisa hasil usaha. Sisa hasil usahanya. Okay. Nah, ini kan kita pernah alamin di Sunter ya. Lumayan. Setiap bulan pun saya juga ditarikin. Dapat. Terus ada yang bersifat konsumen. Ya. Nah, itu menyediakan juga barang, tapi bedanya kalau yang produsen tadi, dia membuat nih. Jadi misalnya bukan kertas, kalau yang kertas ujian tadi segala macam itu kan dia udah beli ya, dagang. Udah beli ya. Berarti kan konsumen tuh. Ya. Tapi kalau produsen dia menciptakan dulu, misalnya kayak batik atau enggak dia di perusahaan pabrik makanan. Jadi koperasi itu mengolah mentah jadi matang gitu kan? Nah, biasanya kan kalau kita di koperasi pabrik atau di karyawan kan, dia kan ada yang masak gorengan ataupun makanan. Nah, itu jadi koperasi produsen. Terus ada koperasi jasa. Ya. Tapi dia bukan simpan pinjam ya. Jadi misalnya jasa pengurusan surat-surat nih. Ya. Nah, jadi dia ada istilahnya, lo kalau mau ngurus surat-surat pindah rumah segala macam, lo ke koperasi kita aja. Baru yang terakhir yang paling banyak adalah koperasi simpan pinjam. Paling gede tuh ya? Paling gede bro. Gak heran kalau ini paling gede. Karena dia ya kalau dibilang bunganya gak gede. Oke, nggak gede justru gak ya? Boleh, karena kan kalau bunganya besar ya mendingan dia ke bank dong. Iya. Karena kan sisa hasil usahanya kan dia basisnya rakyat nih, bukan basisnya bisnis, beda kan. Karena koperasi itu karena basisnya rakyat, ya bunganya nggak boleh lebih tinggi daripada bank. Dan dia hasil bunga, bukan bunga lah ya kan, nanti ibaratnya ya bisa dibilang bunga karena ada nilai tambah ya. Nah, jadi itu yang membuat mereka hidup. Jadi ada dari sisi margin mereka bisa bertumbuh,
Plus ada bunganya juga kalau simpan pinjam. Tapi memang koperasi ini apa ya? Makanya tadi kan gue bilang ini salah satu topik khusus mata kuliah di kampus kan. Pertama semua orang awal itu kayak underestimate gitu. Ini apa sih gitu kan koperasi? Apa istimewanya gitu. Tapi setelah gue pelajarin justru gue baru dapet nih kayak oh ini justru jadi istilahnya ekonomi rakyatnya nih gue dapat. Jadi apa ya maksudnya? Nah kan koperasi kan tadi yang kita sering dengar kan identik dengan tempat untuk beli, tempat untuk minjem. Tapi sebenarnya koperasi itu didirikan manfaatnya adalah untuk bikin lu tuh jadi investor sebenarnya. Hah, masa sih? Jadi gini. Pertanyaan apa dasar koperasi bagi SHU? Margin ya? Apa nilainya? Kenapa lu dapat SHU lu misalnya 1 bulan 200.000? Nggak paham gue tuh. Nah, jadi gini. Kan ada namanya anggota koperasi gitu kan. Nah, anggota koperasi itu kan tetap harus ada modal yang disuntik kan. Ada iurannya. Ada iurannya kan. Nah, jadi lu akan dapat sisa hasil usaha berdasarkan iuran yang lu store. Oh. Jadi masih ada marginnya dari iuran tadi ya? Nah, jadi misalnya nih terkumpul sekian iuran lah ya dari sekian anggota, kemudian dibuat suatu usaha. Nah, usaha itu menghasilkan profit katakanlah 1 bulan 100 juta. Nah, kemudian dikumpulkan setahun 1,2 M. Nah, kan biasanya kan SHU kan dibagikan kan setahun sekali tuh. Nah, 1,2 M itu akan didistribusikan sekian 1 M misalnya kepada anggota. Nah, lu dapat porsi berapa nih dari 1 M itu? Nah, berdasarkan kontribusi lu terhadap total kontribusi anggota-anggota yang lain. Oh, jadi bukan dibagi rata ya, tapi bukan bagi rata. Kontribusinya ya. Nah, yang dibagi rata ini yang istimewanya adalah suaranya. Karena anggota kalau misalnya nih sistem kapitalis orang berhak dalam rapat umum pemegang saham berhak untuk membuat suatu decision kan berdasarkan voting di RUPS. Nah, dan tergantung jumlah sahamnya. Tergantung jumlah sahamnya kan. Nah, kalau di dalam meeting apa sih istilahnya kalau di koperasi itu apa ya? Kan ada ADART kan tingkat yang tertinggi tuh. Kemudian ada rapat tahunan lah ya, rapat anggota tahunan. Setiap orang itu tidak dilihat berdasarkan jumlah kontribusi atau iuran lo. Tapi satu orang satu vote gitu. Oh. Jadi kalau misalnya kita punya rencana nih tahun depan koperasi mesti usaha apa ya? Kita bikin voting gitu kan. Nah, satu orang ya satu vote. Bukan dari jumlah saham. Bukan dari jumlah iuran gitu. Jadi makanya nih sistem adilnya gue terkesimanya adalah dia melatih lo untuk jadi seorang investor. Artinya semakin besar lo memberikan iuran, otomatis lo akan dapat benefit dari situ. Tetapi ketika berbicara masalah ke depan arahnya perusahaan seperti apa atau berhubungan dengan keberlanjutan dari koperasi ini, suara gua tuh dihitung sama dengan suara orang yang lain gitu. Jadi mencegah gua untuk melakukan menjadi sewenang-wenang gitu loh. Jadi itu yang menurut gua sangat keren, itu yang pertama tadi ya dari sisi itu. Yang kedua, yang gua sangat terkesima adalah koperasi itu bisa bikin rakyat sejahtera. Lu percaya apa enggak? Belum. Kayak gimana nih? Nah, jadi kalau misalnya nih ada 2 toko ya, 1 swasta, 1 koperasi. Lu kalau belanja di toko swasta, keuntungannya larinya semua kemana? Ke perusahaan. Pemegang saham perusahaan itu. Iya, tapi kalau lu belanja di koperasi, uangnya lari kemana? Ke semua anggota. Kalau lu lagi gitu. Makanya sangat disarankan kalau lu menjadi seorang anggota koperasi, lu belanjanya di koperasi itu juga gitu. Jangan sampai lu belanja di tempat lain karena kayak bocor. Nah, kalau lu belanja di koperasi, uangnya kan terkumpul. Kan nggak semua dikasih ke lu kan, jadi pengembangan bisnis. Nah, nanti koperasi ini hari ini revenue-nya 100 juta, mungkin tahun depan udah 150 juta, tahun depannya lagi jadi 300 juta gitu. Nah, uangnya kan sisa hasil usahanya kan ke lu lagi. Gue akhirnya mulai tahu kenapa kapitalis ini tidak menggadang-gadang koperasi. Tapi menurut gue make sense sih. Tadi ketika lo ngomongin dananya ya, dananya dia ngebagi tuh Nick di artikel ini. Ada simpanan pokok. Adalah dana yang harus disetorkan oleh setiap anggota ketika bergabung dan hanya dibayarkan sekali. Itu simpanan pokok. Ada simpanan wajib. Ini bersifat wajib bagi setiap anggota disetorkan sebulan sekali. Dan dengan jumlah yang sudah disepakati. Jadi itu untuk source dananya ya. Terus habis itu ada nama istilahnya dana. Dana itu adalah
sisa hasil usaha tidak didistribusikan pada anggota dan digunakan untuk kegiatan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah hibah. Ya, jadi memang kalau dibilang koperasi ini source-nya ini memang dari masing-masing anggota tadi ya. Benar. Jadi ya sebenarnya nih bukan cuma di perusahaan sih, kalau kita jadi entrepreneur apalagi di desa ya. Daripada lu ngebuat PT, CV, ya lu better buat koperasi aja dulu. Benar. Untuk mulai usaha lu di awal-awal gitu ya. Ya, tapi kalau kita bicara koperasi itu berarti bukan bisnis lo, tapi bisnis suatu komunitas. Betul. Makanya salah satu mimpi gua sebenarnya ya nanti kalau misalnya kita punya usaha gede gitu ya. Gue pengen memajukan suatu negara, memajukan Indonesia melalui pariwisata misalnya. Nah, gue pengennya tempat-tempat wisata itu seharusnya dibangun sebuah koperasi. Jadi itu menghindarkan tempat itu dijadikan kayak ladang untuk pihak-pihak oknum-oknum tertentu aja gitu. Jadi harusnya dikelola secara profesional dengan koperasi. Artinya jelas nih anggotanya siapa yang terdaftar gitu ya, menyumbang apa segala macam. Jelas uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Kemudian pengembangan selanjutnya itu untuk apa tuh jelas gitu. Nah, yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah warga-warga yang ada di sekitar tempat wisata itu. Ya. Kalau selama ini misalnya ada pungli-pungli kan yang akhirnya yang menikmati ya hanya oknum tertentu aja kan gitu. Jadi makanya ini sangat berkaitan dengan ekonomi kerakyatan karena lu jadi orang yang nggak pernah bisnis, lu jadi dipaksa kan. Betul. Ada rapat anggota tahunan nih, datang. Yuk kita musyawarah, kita mau ngapain lagi nih tahun depan. Nah, ini pertanggungjawabannya ya. Pendapatannya sekian, pengeluaran sekian, sisa uangnya sekian, mau dibagi jadi sisa hasil usaha sekian, voting gitu. Nah, besok tahun depan kita mau ngapain? Nah, kan lu jadinya terbiasa berbisnis juga. Gua kebayang gini nih, kalau nanti koperasi ini besar ya, apalagi di daerah-daerah tadi lu bilang pariwisata, gua kebayang tuh ada satu perusahaan startup yang bener-bener bisa ngebantu mereka. Contoh, ada yang bisa ngebantu laporan keuangan. Karena kan kalau ngomongin koperasi tanpa laporan keuangan yang baik, tanpa pengawasan yang baik juga agak sulit nih untuk meningkatkan kepercayaan yang warga sekitar apalagi gitu loh men. Karena kan yang dimau sama warga ataupun anggota yang di daerah kan gue bukan mengecilkan ya, tapi kan kebanyakan yang gue nggak mau dijelasin ribet-ribet lah. Lo ngasih tau yang simpel-simpel aja ke gue gitu loh. Nah itu kan perlu usaha yang beda nih zaman sekarang. Tapi sebenarnya itu udah dilakukan bang. Udah dilakukan. Tapi menurut gue permasalahan koperasi sekarang itu bukan ke perangkatnya, tapi ke jiwanya. Lu dapat nggak sih jiwa dari koperasi itu sebenarnya apa gitu? Karena udah berbau bisnis sih menurut lo. Iya, nah ya yang kita sering dengar ya koperasi karyawan gitu kan. Koperasi desa kan KUD, koperasi unit desa. Tapi orangnya kompetensinya juga mungkin nggak nyampe sana gitu. Jadi makanya gue pikir mungkin ada satu pembahasan khusus lain ya di episode lain yang kalau bisa kita ngundang narasumber yang memang paham tentang koperasi. Jadi bisa ngasih kita feedback dan kita juga bisa diskusi dan analisa juga gitu. Tapi yang gue pikirkan mungkin ya inisiatifnya itu juga datang dari perusahaan juga sih gitu. Kayak membimbing lah. Tadi lu bilang butuh bimbingan kan gitu. Karena ini kan kalau untuk koperasi perusahaan kan dia ngebantu satu corporate lagi sebenarnya. Jadi ibaratnya tadi yang lu bilang belinya harus di koperasi ya tetap aja, tapi itu kan hanya pegawai-pegawainya doang yang merasakan. Tapi gimana ekonomi kerakyatan ini yang sesuai semangatnya Bung Hatta juga nih menurut gue, ini bisa dirasakan sampai ke daerah. Gitu loh. Karena tanpa ada pengawasan, bimbingan, ini ya mungkin istilah sekarang UMKM ya. Cuman UMKM itu kan lebih ke arah bisnisnya, bukan ke arah anggotanya yang lo setor nih berapa, mana ada UMKM ada setoran masuk men. Ya kan? Lebih ke arah ya lo buka bisnis, tapi menurut gue koperasi ini kalau dijalankan tadi wisata atau enggak lo ngomongin terkait kuliner, kuliner ini kan juga bisa gitu loh. Ya pokoknya yang terbaik lah, tapi gue setuju kita harus buka episode koperasi lebih dalam lagi. Biar ini ada landasan dan kita harus ngapain gitu loh. Benar. Apa yang bisa kita kontribusikan gitu kan untuk pembangunan koperasi. Makanya bahkan koperasi aja sampai ada menteri sendiri loh bang. Maksudnya lu pernah nggak kepikiran? Ada Kemenkop, Kementerian Koperasi. Aku baru denger. Ada. Ya ada. Lupa dari UMKM ya, lupa ya itu. Ya jadi makanya mungkin disatuin ya, karena hampir sama kan gerakannya kan. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.